Lapar lah gua habis MKKI ini. Makan yuk. Boleh, tapi di mana ya? Sedap tuh. Ada tuh nama tempatnya Kopi Tiam. Bagus juga tuh tempatnya. Di situ kan non halal, dia kan jual B2. Lah, tapi kan di spanduknya ada logo halal. Kok dia jual B2? Betul, dia ada menu B2. Berarti bisa dong dilaporin ke Kemenkum bidang KI. Mana bisa, itu kan bukan termasuk kekayaan intelektual. Masuklah, kan ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1, logo itu kan termasuk dalam kekayaan intelektual. Tapi emang logo halal itu udah didaftarkan. Menurut aku walaupun dia udah didaftarkan, itu wewenangnya BPJPH. Mana ada? Aduh, Tetap ada lah wewenang Kemenkum di situ. Kan logo halal tuh terdaftar di Kemenkum. Jadi Kemenkum tuh melindungi hak kekayaan intelektual dari logo halal tuh. Woi, kalian ngapain, woi? Hah? Ada apa? Nia, Albi Degilna, dicakap logo halal tuh udah terdaftar ke Kemenkum. Seboleh-boleh dicakap bukan wewenang Kemenkum. betul kan? Bukan wewenang Kemenkum tapi wewenang BPJPH karena dia yang mengeluarkan logo halal. Oh, jadi kalian debatkan itu. Nah, daripada kalian debatkan itu, bising di sini, mending kita langsung ke ahlinya. Yuk, ikut aku. Untuk menjawab keresahan kita pada kemarin tentang hak kekayaan intelektual, yuk kita langsung tanya ke ahlinya. Nah, sekarang kita udah ada bersama Bapak Nurmansyah, yaitu seorang analisis bidang KI. Yuk kita langsung wawancara beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami bersama Pak Nurmansyah. Ya, Kami dari mahasiswa Umrah ingin mengajukan penelitian terkait logo halal. logo halal. Jadi sebelumnya apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Saya ucapin terima kasih rekan-rekan dari mahasiswa Umrah ya, program studi ilmu hukum ya. Jadi terima kasih karena berkenan melakukan penelitian di Kementerian Hukum Kepri, khususnya di bidang pelayanan kekayaan intelektual ya. Dan kira-kira apa yang bisa saya bantu? Jadi kami tuh pengen berdiskusi nih Pak dengan Ya. Bapak. Mungkin pertanyaan pertama yang mau disampaikan oleh teman saya ini. Boleh. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mendaftarkan suatu logo agar logo itu bisa dilindungi? Logo ya, logo itu berarti kan logo merek ya, merek. Jadi pendaftaran merek berupa logo ya itu memang dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya. Dalam hal ini kantor wilayah Kementerian Hukum merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di mana salah satu perannya itu membantu masyarakat untuk mendaftarkan logo atau merek usahanya ya. Salah satu persyaratan atau persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan logo merek ya. Yang pertama tentunya si pemohon harus menyiapkan identitas ya, identitas bisa berupa KTP atau kalau anak yang lagi merek bisa juga mereka harus ada kartu identitas anak ya, ya KTP. Orang asing juga bisa, orang asing itu harus punya identitas kalau nggak salah, kartu tinggal sementara. Pertama harus menyiapkan identitas pemohon. Yang kedua harus menyiapkan gambar logo mereknya ya. Nah, gambar logo mereknya disiapkan. Kemudian harus menyiapkan kalau seandainya badan usaha itu harus menyiapkan akte pendirian usaha. Kemudian harus buat pernyataan pendaftaran merek itu disiapkan. Nanti berdasarkan berkas-berkas tersebut kita akan melakukan pendaftaran secara online
Nah, jadi pendaftaran bisa secara online, bisa dilakukan di mana saja. Nah, nanti kita input pendaftarannya, alamatnya itu di merek.dgip.co.id. Bisa secara mandiri atau bisa juga kalau seandainya belum tahu bisa datang ke Kanwil, nanti dari kantor wilayah kemudian hukum akan memandu ya, untuk proses pendaftaran. Ya, kira-kira itu. Baik, tadi kan kita bicara tentang pendaftaran logo, Pak. Iya. Nah, kira-kira logo yang sudah kita daftarkan itu kayak merek suatu produk lah, boleh nggak kira-kira merek ini kita sebarkan atau kita berikan ke orang Orang lain agar orang itu bisa pakai? sama kayak Ya, kira-kira gimana? ya, kalau berarti kan kita sudah punya logo merek yang sudah terdaftar ya, sudah terdaftar dan sudah memiliki sertifikat kepemilikannya ya. Sepanjang ada izin dari yang punya merek itu boleh. Jadi misalnya saya punya merek ABC, ada teman saya mau menggunakan merek ABC tersebut, sepanjang saya mengizinkan, itu mereka boleh memakainya. Tentunya biasanya ada perjanjian lah, ya, ada perjanjian lisensi namanya. Nah, itu biasanya di perjanjian itu nanti disebutkan ada kayak semacam pembayaran royalti. Jadi nanti saya selaku si pemilik merek bisa mendapatkan royalti dari merek atau logo saya yang digunakan oleh orang lain, asal harus izin dari saya selaku pemilik merek, itu boleh. Nah, seperti itu. Ya, apakah logo halal sudah terdaftar di Kemenkum sebagai sebuah logo yang dilindungi? Ya, baik, pertanyaan bagus nih kan, menarik sekali. Jadi memang setelah saya cek, jadi kita bisa ngecek nih, kalian juga nanti bisa ngecek bagaimana cara mengecek sebuah logo itu apakah dia sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sudah memiliki sertifikat. Itu bisa dicek nanti di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ya. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual itu websitenya ada tuh URL-nya, alamatnya di PDKI Indonesia.dgip.go.id ya, tadi kalian bisa cek di sana. Nah, kebetulan yang logo halal ini saya cek yang logo baru ini, saya cek itu memang sudah daftarkannya itu di tahun 2022 ya, pelindungannya selama 10 tahun. Dari tahun 2022 didaftarkan selama 10 tahun sampai 2032. 32. Nah, 32. Jadi ini sudah didaftarkan. Yang mendaftarkan ini langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, BPJPH. Ini mungkin dari Kementerian Agama ini ya, sepertinya. Jadi mereka sudah mendaftarkan logo ini di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi kemarin tuh ada diskusi kami juga, Pak. Ya. Ada suatu kasus yang diamankan, kasusnya ini di 2023. Ya. Nah, di situ Satpol PP mengamankan sebuah kafe, sebuah kafe yang dia tuh menjual produk non halal, tapi dia memakai logo di spanduknya itu, spanduknya itu memakai logo halal gitu. Halal. Kira-kira itu bisa didelikkan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual atau enggak? Menurut Bapak itu gimana? Iya, penggunaan logo halal ini kan sebenarnya ini kan yang mendaftarkan ini kan badan ini tadi ya, yang memiliki hak ya, yang memiliki hak dari sertifikat atau logo halal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Jadi mereka lah yang memiliki kewenangan lah siapa saja yang bisa menggunakan logo halal ini. Biasanya pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal biasanya, yang sudah mengurus dan yang sudah mengurus sertifikasi halal itu biasanya boleh menggunakan logo halal ini. Nah, bagi pelaku usaha yang mungkin belum memiliki sertifikat halal
Nah, itu sebenarnya kan nggak boleh mereka menggunakan ini, ya. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini bisa melakukan bisa melakukan penuntutan lah ya kepada pelaku usaha yang menggunakan logo halal tanpa seizin tanpa seizin dari BPJPH ya. Nah, jadi bisa itu. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal inilah yang memberikan izin tadi. Jadi sepanjang mereka mengeluarkan sertifikat, nah itu boleh dipakai. Tapi seandainya belum ada izin dari BPJPH, itu pelaku usaha nggak boleh menempelkan itu. Jadi kasus yang tadi nggak boleh itu si pelaku usaha nggak boleh memakai logo halal tadi karena dia belum mengurus sertifikasi halal. Apalagi tadi disampaikan bahwa pelaku usaha itu sebenarnya menjual produk non halal kan, apalagi itu bisa dikatakan bentuk bentuk pelanggaran lah ya barangkali ya, pelanggaran. Nah, makanya tadi sempat diperiksa sama Satpol PP ya, seperti itu. Berarti deliknya itu bukan lagi ke delik hak cipta ya Pak, dari logo itu bukan delik hak cipta tapi hak deliknya itu pelanggaran penggunaan logo ya. Penggunaan logo yang dilakukan oleh pelaku usaha tadi kan. Jadi nanti yang pihak BPJPH inilah yang berhak menuntut. Nah, cuma nanti apakah dia menuntut secara kekayaan intelektual ini perlu diskusi lagi nih, memang perlu diskusi lagi kan, karena logo halal ini kan tercatat di DJKI gitu kan, di DJKI memang dimiliki oleh instansi pemerintah ini kan. Jadi Jadi Ibu, perkenalkan saya Dian Dinata, Awi, itu Batik. Nah, kami ini dari UNGAH jurusan Hukum, dari Fakultas Fisik. Nah, tujuan kami ini kesini untuk mewawancara Ibu. Mungkin dari Ibunya sendiri mau memperkenalkan diri dulu. Berarti sebelumnya terima kasih karena studium kalian di sini. Perkenalkan, kami dari Jaminan Produk Halal wilayah Pulau Riau. Saya Wanda yang ditempatkan di Kanwil Provinsi Pulau Riau bersama rekan saya ada Kak dari Kementerian Pendidikan dan kami ini dari Angkatan Nasional. Selain kami bertiga juga ada 2 pengawas lagi yang ditempatkan di Kemenak Batam dan Kemenak Tanjung. Sebelumnya kenapa kami ditempatkan di Kemenak? Karena sebelum pindah ke BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kami itu bagian dari Kemenak Halal ini. Tapi per awal tahun kemarin, setelah sebelumnya di 2024 dibentuk BPJPH Badan Halal, kami per awal 2020 ditarik jadi pegawai BPJPH. Jadi sekarang masih di sini kan. Ini langsung aja ya, kita mau menanyakan tentang sertifikasi halal. Nah, di sertifikat halal itu kan dia itu mengandung logo halal. Nah, kira-kira yang mengeluarkan logo halal ini siapa ya? Dari BPJPH atau Kemenak sendiri? Jadi seperti yang sudah disinggung sedikit tadi ya di awal, memang sebelum BPJPH itu MUI berwenang atas penerbitan logo tersebut. Jadi di beberapa pemasaran itu masih bisa kita lihat yang masih memakai logo MUI. Warna hijau pokoknya, ada tulisan halalnya. Itu memang sempat berlaku di Indonesia, tapi kemudian pada 2024 itu BPJPH yang sebelumnya bagian dari Kemenak sudah memisahkan diri menjadi lembaga non kementerian, badan sendiri yang bertanggung jawabnya sudah langsung ke presiden, bukan lagi ke Kemenak Kementerian Agama.
Dan pada 2024 itu sudah diterbitkannya di bawah BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi logo dan label halal yang kalau kita lihat lebih merincinya itu sudah diterbitkannya di bawah BPJPH dan berubah jadi seperti ini yang sebelumnya yang Bagaimana pendapat Ibu perihal adanya sebuah kafe yang meletakkan label halal di sepanduk kafenya? Kalau untuk label halal sendiri memang nggak masalah. Label halal yang tadi ini ya, yang warna ungu itu memang dia nggak masalah kalau misalnya diletakkan di spanduk dan memang harus wajib, asalkan dia ada komponen penting, ada logo halalnya, tulisan halal Indonesia sama nomor ID-nya. Nah, nomor ID-nya itu menandakan bahwa pelaku usaha tersebut memang sudah resmi untuk mendaftarkan sertifikat halal dan sertifikat halalnya itu sudah keluar. Sedikit tambahan juga untuk penggunaan label dan logo ini bisa kalian akses di keputusan Kepala BPJPH nomor 145 tahun 2022. Di peraturan ini menjelaskan rinci gimana caranya mencantumkan logo atau label terkait dengan misalnya dia kemasannya kecil atau tadi di case yang ada kafe, yang warung, bisa dibaca lebih lanjut. Ini awalnya bercermin dari sebuah kasus tuh. Jadi ada di Tanjung Pinang itu sebuah kafe, dia itu menggunakan spanduk dan yang berlogokan ada logo halalnya. Nah, kami nggak tahu tuh apakah dia terdaftar atau tidak, tapi dia menggunakan logo dan ternyata di dapur belakangnya itu ada menjual produk non halal. Ini berdasarkan case nyata atau Ya, dari kata siapa gitu? berdasarkan case nyata, cuma waktu itu beritanya di situ, cuma kan waktu itu cuma ada penertiban dari Satpol PP doang, nggak ada tindakan apa gitu. Kalau bisa diinformasikan nggak pelaku usahanya apa, terus lokasinya di mana, seperti itu. Terus habis itu logo halalnya seperti apa sih yang dicantumkan gitu. Terus habis itu ada nggak buktinya memang pelaku usaha itu memang memproduksi bahan yang non halal di itunya, di dapurnya. Kalau memang itu kasus nyata ya. Mungkin sedikit info ya, ini kan yang benar dari BPJPH itu namanya label halal. Jadi label itu yang pertama ada logo halalnya yang di atas tulisan halal ini dan di halal Indonesia, kemudian adanya ID halal. Nah, inilah yang mencirikan setiap produk itu berbeda. Jadi kalau misalnya yang dijelaskan tadi memang kasusnya seperti ini, itu kita bisa trackingnya dari si ID-nya ini. Caranya gimana? Mungkin kalau Google bisa cek ID halal gitu, itu udah keluar kok. Tapi kalau di sini biasanya di web bpjph.halal.go.id, di sini bisa cek produk halal, bisa masukin nama produknya aja, atau tadi yang mau lebih spesifik berdasarkan ID-nya ke nomor sertifikat. Kalau memang itu benar, misalnya dijualnya mie gitu ya, terus dicek keluarnya mie gitu, berarti memang benar itu sudah diurus halalnya. Terus kok bisa kecolongan misalnya di dapurnya tadi ada menjual bahan-bahan yang non halal gitu, itu ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Tapi kami sebenarnya dari BPJPH itu sudah mencoba memastikan ketertelusuran bahan sampai ke prosesnya itu sudah memenuhi sertifikat ketentuan jaminan produk halal, sistem jaminan produk halal, dengan cara pada saat pengajuan proses sertifikasi halal biasanya ada proses verifikasi ke lokasi usaha, khususnya dapur gitu. Jadi dilihat di sana mulai dari kebersihannya, ketercampuran dengan bahan-bahan non halalnya, dan sudah pasti kalau memang itu menjual bahan yang non halal, kami tolak atau kami anjurkan untuk dipisah dulu dapurnya, karena tidak boleh ada ketercampuran antara bahan-bahan yang non halal dan halal, kecuali untuk produk non halal yang sudah dalam packingan. Dan itu juga hanya boleh saat proses penjualan. Kalau produksi dan lain-lain itu harus terpisah 100%. Terus bisa juga kemungkinannya, misal dia udah nih ngurus halal selesai di tahap itu, tapi kemudian dia menambahkan tadi yang bahan non halal tadi atau menu yang non halal tadi itu kan di luar proses pengajuan sertifikasi dong. Nah, terus gimana cara tindak lanjutnya? Jadi nantinya itu dari kami Ormas Halal dari BPJPH akan ada pengawasan
pengawasan secara berkala dan secara sewaktu, serta juga akan ada pengawasan konsistensi penerapan implementasi dari sistem jaringan produk halal tadi. Misalnya tadi yang harus terpisah dan lain-lain itu setiap 4 tahun sekali. Kalau yang berkala itu setiap 6 bulan sekali dan secara sewaktu berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Nampaknya syarat-syaratnya serta produk seperti apa yang bisa diberikan label halal. Caranya secara umum aja ya. Jadi kita tuh ada 2 mekanisme, jalur reguler sama jalur self declare. Jalur reguler ini biasanya untuk pelaku usaha yang skalanya itu menengah sampai besar. Itu reguler. Reguler ini jadi nanti dia itu akan ada proses audit ceritanya. Kalau untuk pengajuannya sendiri memang udah ada sistem elektronik kita namanya SIHALAL. Tapi yang bedanya yang reguler ini kita melibatkan LPH, lembaga pemeriksa halal. Contohnya itu seperti LPPOM, Sukovindo dan lainnya. Nanti mereka akan ngecek nih ke lokasi usaha tersebut. Kemudian jika oke nanti akan dilakukan sidang fatwa MUI untuk mengeluarkan fatwa halalnya. Kemudian sertifikat halalnya terbit di sistem tersebut. Jadi sekarang ini semuanya sudah menggunakan sistem elektronik. Kemudian kalau yang self declare itu bisa untuk pelaku usaha UMK skalanya. Jadi hampir sama sebenarnya pengajuannya melalui SIHALAL. Cuman kalau tadi aktor yang berperannya LPH, kalau yang untuk self declare ini dia melibatkan P3H, pendamping proses produk halal. Jadi seperti di Indra tuh ada juga tuh Indra, kemudian Stainsa itu juga ada gitu. Jadi nantinya para pendamping ini akan membantu pelaku usaha untuk mensubmit dokumen-dokumennya melalui aplikasi SIHALAL. Kemudian nanti tetap kalau misalnya sudah memenuhi syarat, ada audit juga nih oleh pendamping. Kalau misalnya sudah memenuhi syarat, nantinya akan ada sidang fatwa oleh Komite Fatwa Nasional. Terus sertifikat halalnya juga bisa dilengkapi sistem tersebut. Seperti itu. Jadi kenapa menggunakan sistem elektronik? Jadi pengajuannya itu nggak ribet lagi di review sama BPJPH pusat. Jadi tinggal menggunakan aplikasi dan juga pelaku usaha bisa mengakses udah sampai mana nih progresnya. Mungkin ada tambahan? Jadi yang untuk pengajuan sertifikasi halal juga itu saat itu kan Oktober 2020 nanti itu wajib halal. Jadi sekarang pemerintah itu lagi siapkan kuota gratis dari pelaku usaha UMK. Dan saat ini kuotanya itu dari 7.685 untuk provinsi Kepri. Sekarang itu udah tinggal 3.000-an aja sertifikat kuotanya itu yang gratis. Jadi sudah terpakai sekitar 4.000-an dari Januari sampai Juni 2025 ini. Mungkin dari pertanyaan kamu udah selesai. Kira-kira saya boleh nambahin pertanyaan lagi nggak? Boleh. Tentang siapa sih yang bisa melaporkan produk halal ini? Apakah dari pegawai negara atau mereka juga bisa melaporkan? Melaporkan tentang ini produknya dalam halal, dalam halal tapi kok ada masalah-masalah kalau untuk pengaduan ya itu asalnya bisa dari masyarakat, bisa dari semua pihak sih, dari organisasi itu juga bisa. Kalau dari kami juga bisa, tapi kan namanya bukan pengaduan. Kalau kami berarti temuan, karena kami kan internalnya gitu ya. Nah caranya gimana kalau untuk masyarakat itu melalui layanan halal .go.id mengirimkan email, nanti di email itu juga disertakan kronologinya seperti apa, kemudian buktinya juga. Jadi nggak hanya ini kayaknya di sini ada yang menggunakan label halal secara tidak benar gitu kan, susah ya kredibilitasnya. Jadi juga harus didukung sama tadi bukti-bukti yang mencukupi, baru nantinya akan ditarik juga sama pusat. Sekiranya memang itu layak untuk dilanjutkan ke pengawasan, biasanya nanti akan diinfokan ke pengawas-pengawas daerah. Jadi lapornya ke BPJPH. Iya, jadi ke BPJPH pusatnya dulu buat email yang lain. Nah, saya masih penasaran sih, agak kurang paham tentang ini. Kalau misalnya logo halal ini udah sebuah restoran itu kan kafe tadi, dia logo halalnya nggak ada apa
dia melabelkan logo halal di spanduknya, dan kira-kira itu masuknya ke hak cipta logo, bisa masuk ke hak cipta logo, atau cuma produk halalnya doang yang bisa dilaporin? Kalau sepengetahuan saya, kalau haki itu adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, misalnya kayak kita dulu sendiri, terus atau misalnya nggak pedagang, itu kita bisa daftarkan haki. Tapi kalau sertifikat halal memang sudah dijaminkan dari pusat kan, itu sebenarnya tidak ada haki nih, tapi nomor ID-nya itu dia terikat dengan usaha yang dijalankan. Nah, dikatakan pelanggaran jika memang ternyata pas kita cek nomor ID-nya, oh bukan usahanya nggak sesuai nih sama yang dijalankan, atau misalnya pelaku usahanya beda, dia hanya mencantumkan nomor ID yang palsu istilahnya, itu bisa termasuk pelanggaran. Tapi kalau nomor logo halal sendiri itu bukan bagian dari haki karena generatnya sama BPJPH. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya kita sampai di tahap terakhir, yaitu membedah hasil wawancara. Nah, setelah kemarin kita melakukan wawancara, ternyata kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan, banyak sekali info, terutama mengenai logo halal dan pendaftaran logo halal itu ke hak kekayaan intelektual. Kita lanjut. Kita ternyata, tahu nggak teman-teman, ternyata logo halal itu adalah logo yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Nah, hal ini bisa kita lihat nih di websitenya Pangkalan Data Intelektual atau di www.pdki-indonesia.dgip.go.id. Nah, di sana kita bisa cari nih kata kuncinya halal Indonesia merek. Nah, di sana pasti kelihatan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari BPJPH bahwasanya logo halal atau label halal adalah kekayaan intelektual yang sudah terdaftar, yang didaftarkan oleh BPJPH pada tahun 2022 selama 10 tahun sampai dengan 2032. Nah, berarti clear ya bahwa logo halal itu sudah terdaftar di Kemenkum.